Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan menjelaskan terkait materi stres dan coping stres. Nah, apa itu stres dan coping stres? Stres adalah reaksi seseorang baik secara fisik maupun emosional, mental, psikis apabila ada perubahan di lingkungan yang mengharuskan seseorang menyelesaikan diri. Sedangkan coping stres adalah upaya pengelolaan kognitif dan perilaku pada individu dalam menanggapi atau menghadapi suatu kondisi yang menekan dan melampaui batas kemampuan individu tersebut. Stres ini memiliki dua aspek penting. Yang pertama ada aspek fisik dan aspek non fisik, yaitu aspek psikologis, di mana aspek fisik ini berdampak pada menurunnya kondisi seseorang pada saat stres sehingga orang tersebut mengalami sakit pada organ tubuhnya seperti sakit kepala dan gangguan pencernaan. Nah, kemudian aspek psikologis yang dimaksud adalah terdiri dari gejala emosi, kognisi, dan gejala tingkah laku yang masing-masing ini mempengaruhi kondisi psikologis seseorang dan membuat kondisi psikologisnya menjadi negatif seperti menurunnya daya ingat, merasa sedih, dan menunda pekerjaan. Lalu bagaimana dengan faktor-faktor yang mempengaruhi stres itu sendiri? Nah, di sini ada terbagi tiga, yaitu ada sudut pandang psikodinamik di mana gangguan tersebut muncul sebagai akibat dari emosi yang direpres. Kemudian ada sudut pandang biologis di mana ini disebut dengan somatic weakness model, yaitu yang memiliki asumsi bahwa hubungan antara stres dan gangguan psikofisiologis itu terkait dengan lemahnya organ tubuh individu. Terus yang ketiga ada sudut pandang kognitif dan perilaku. Ini merupakan bagaimana individu mempersepsi dan bereaksi terhadap ancaman dari luar. Seluruh persepsi individu ini dapat menstimulasi aktivitas sistem simpatetik dan pengeluaran hormon stres. Lalu bagaimana tubuh menghadapi stres dengan mekanisme pertahanan coping stres, yaitu pertama, coping ini mengacu pada upaya kognitif dan behavioral untuk beradaptasi dengan berbagai perubahan dalam situasi kehidupan yang bersifat menekan. Kemudian yang kedua itu coping yang efektif ini dilaksanakan adalah coping yang membantu seseorang untuk mentoleransi dan menerima situasi yang menekan. Kemudian tujuannya ini untuk mengurangi atau menghilangkan ketegangan psikologi dalam kondisi yang penuh dengan stres. Nah, berikut ini ada dua strategi coping untuk melawan stres. Yang pertama, emotional focus coping dengan melakukan kontrol terhadap respon emosional terhadap situasi penyebab stres, baik pendekatan behavioral maupun kognitif. Terus yang kedua ada problem focus coping dengan mengurangi dampak dari situasi stres atau memperbesar sumber daya dan usaha untuk menghadapi stres. Jadi dalam emotional focus coping ini ada beberapa aspek. Yang pertama ada self control, yaitu penyelesaian masalah dengan menahan diri, mengatur perasaan, mengendalikan diri. Terus yang kedua seeking social support for emotional reason dengan mencari simpati dan perhatian melalui dukungan sosial dari keluarga. Terus yang ketiga ada positive interpretation dengan mencari nilai-nilai positif dari sebuah masalah atau mengambil hikmah, acceptance atau penerimaan, dan adanya lingkaran.